situasi sulit ini ada tujuan pembelajarannya itu. Ada 4. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti bersyukur. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian bersyukur dalam situasi sulit. Yang ketiga, mengapa perlu bersyukur dalam situasi sulit. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan cara bersyukur dalam situasi sulit. Nah, di sini ada apa sih Bu arti bersyukur itu? Pasti kan bertanya-tanya seperti itu kan? Arti bersyukur itu adalah banyak orang yang berpikir bahwa bersyukur itu adalah sekedar berterima kasih pada Tuhan dan sekedar menerima kenyataan hidup sebenarnya. Nah, di mana bersyukur lebih dari itu? Bukan itu yang bersyukur itu. Seperti kayak kita pada pagi hari ini, kita hadir di saat ini, kalian diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bahaya, itu kan artinya rasa bersyukur kan? Ya, seperti itu rasa bersyukur kan? Apa lagi? Kalian keluar ke sini, dijauhkan dari segala bahaya, apa lagi? Ada yang tahu lagi? Wah, kalian mas. Masih diterima manusia yang Bu itu masih. Iya. Orang yang bersyukur tidak hanya sekedar pasrah menerima keadaan hidup, tetapi ia juga mampu mengubah kehidupannya untuk bersyukur. Tidak hanya berterima kasih kepada Tuhan lewat diri saja, tetapi juga lewat perbuatan. Yaitu dengan lewat perbuatannya itu kita seperti jangan kita cuma mengbilang aja, seperti kayak kita hanya cuma menyuruh dia aja gitu. Kita harus juga melakukan apa yang kita suruh dengan orang lain seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu pengertian bersyukur dalam situasi sulit. Bersyukur dalam situasi sulit itu adalah suatu sikap yang tetap tenang dalam menghadapi hal-hal sulit. Nah, kan di sini juga dibilang dikatakan di situ sikap yang tetap tenang dalam menghadapi hal-hal sulit. Seperti apa sih itu? Kita tetap tenang dalam hal-hal sulit. Kalau kita dalam diri kita itu bersyukur, mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau apapun itu yang diberikan Tuhan kepada kita, kalau kita bersyukur, pasti kita sebenarnya ada tantangan. Tantangan hidup kita ini seperti apa dalam sekolah ini? Apa yang kita bersyukur? Enggak, yang kita takutin itu seperti apa di sekolah? Apa yang kita takutin? Tidak mengerti pelajaran. Nah, baru setelah itu, setelah semester itu kan pembagian nilai kan? Kan hal ini kita takuti kan? Betul juga? Betul ya? Betul kan? Nah, iya, kalau kalian bersyukur, kalau ditanamkan diri kalian itu bersyukur, maupun nilai kalian itu tetap itu pemberian Tuhan, itu tetap bersyukur, maupun itu nilai kalian jelek, maupun itu nilai kalian bagus. Kalau kalian tanamkan kalian bersyukur itu, ya kalian tetap damai dalam hidup kalian seperti itu. Nah, ada di sini selanjutnya itu dalam Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal, termasuk dalam kesulitan hidup. Nah, baca kalian dulu di sini, berjalan apa kalian? Baca dulu. Adapun alasan kita harus bersyukur adalah karena rasa bersyukur membuat kita jauh lebih kuat menghadapi percobaan hidup yang sulit. Rasa bersyukur membuat kita memiliki kemanfaatan dalam hidup sekolah dan Tuhan. Kita akan menuai kemudahan hidup dalam kebahagiaan. Nah, rasa bersyukur membuat kita bersandar kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi kemudahan dan pertolongan kepada kita. Rasa bersyukur membuat kita percaya kepada Tuhan akan menyelamatkan kita dari kesalahan dan
cara bersyukur dalam situasi sulit? Yang pertama itu, fokus pikiran kita kepada kasih Tuhan. Dalam hal berfokus ini, tetaplah berdoa. Nah, kalian di sini, kalian susah seperti ini. Berfokus pada Tuhan, tetaplah berdoa. Kayak kalian mau meminta segala sesuatu, Tuhan aku mau ini. Sering kayak gitu kan? Sering Bu. Ya, terus kalian berdoa tapi tidak ada tindakan. Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh kan? Tuhan aku mau kaya, Tuhan aku mau ini. Tetapi dia apa? Cuma jiwa aja, tidak ada tindakan dalam dirinya. Tidak boleh seperti itu. Maka harus sejalan tindakan dan doa seperti itu. Nah, di sini ada lagi, jangan mengeluh, tetapi buatlah beroptimis. Semua akan baik-baik saja. Nah, selanjutnya itu lakukanlah hal-hal yang baik. Meskipun dalam kesulitan, tetaplah berbuat baik dan menjadi berkat. Karena saat kita mengalami kesulitan, jika kita tidak bersyukur, kita pasti merasakan hidup tidak berguna. Nah, di sini Ibu ada pembagian kelompok, yaitu metode kita itu jigsaw ya. Nah, di sini kan ada kertas edukasi dan di sini ada soal. Seperti itu kan. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di mana nanti di sini Ibu mengasih soal kepada kelompok 1, mengapa harus bersyukur dalam situasi sulit. Nah, di sini kelompok 1 akan mencari jawabannya itu. Dan nanti setelah itu kelompok 1 dan kelompok 2, nanti kelompok 1 setelah menjawab pertanyaan itu kan, ngerti ya kalian maksud Ibu? Setelah dijawab kelompok 1 nanti jawabannya itu, kelompok 1 pindah ke kelompok 2 untuk mengasih tahu apa jawabannya itu, dan kelompok seperti itu juga kelompok 2 pindah ke kelompok 1 seperti itu. Nah, ini untuk kelompok 2, apa pengalaman sulit yang pernah Anda hadapi dan bagaimana Anda menemukan alasan untuk bersyukur di tengah kesulitan tersebut. Baik, Ibu tunggu 5 menit ya. Sudah disiapkan keperluan Ibu? Dikit lagi? Oh, oke, kita tunggu ya kelompok 2 karena kelompok 2 mulai. Sudah Bu, udah kan? Ya udah. Ini kan kelompok asli kan? Ini kelompok asli kan? Nanti Ibu Adi kan ke kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 kan perwakilannya. Didiskusikan apa yang kamu dapat supaya saling mengerti satu sama lain. Ya, didiskusikan lah. Udah kan? Udah Bu? Oke. Sudah didiskusikan tadi ya ke kelompoknya asalnya. Kelompok asalnya kembali lah. Sudah Bu? Ya dalam paparkanlah apa yang kamu sampaikan dari kelompok kamu. Begitu juga dengan kelompok 2. Baiklah. Pertanyaannya adalah mengapa harus bersyukur dalam situasi sulit? Bersyukur dalam situasi sulit memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk membantu melihat sisi positif dari pelajaran dari pengalaman sulit. Yang kedua itu untuk memperkuat kemampuan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Pertanyaan yang tadi, apa pengalaman yang pernah Anda hadapi dan bagaimana Anda melakukan alasan untuk bersyukur dalam kesulitan tersebut? Pengalaman yang sedikit itu, saya
bukan alasan untuk bersyukur itu setelah beberapa waktu saya mulai menyadari bahwa saya masih memiliki banyak hal untuk bersyukur. Saya memiliki keluarga yang mencintai saya, teman-teman yang mendukung saya, dan kesehatan yang baik. Saya juga menyadari bahwa kehilangan orang yang saya cintai tidak berarti bahwa saya tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan. Ya, benar. Seperti yang bilang tadi kan, kalau kalian menanamkan hati bersyukur kalian, mau apapun yang terjadi dalam hidup kalian, pasti Tuhan di balik semua itu akan jadi indah pada waktunya. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada kesimpulan dari materi. Lakukanlah hal-hal yang baik, meski dalam kesulitan, tetaplah berbuat baik dan menjadi berkat, karena saat kita mengalami kesulitan, jika tidak bersyukur, kita pasti merasa hidup kita berguna dan cenderung menjadi patah semangat. Tetapi saat kita tetap melakukan hal-hal baik, pasti rasa semangat itu muncul. Kita merasa hidup lebih berguna, dan bahkan saat kita memberikan sikap baik kepada sekeliling kita, Tuhan akan menunjukkan jalan untuk menyelesaikan masalah yang sulit yang kalian hadapi. Sekian perjumpaan kita. Dilihat lagi ya, kan ada bukunya disimpan. Ibu, udah disimpan bukunya? Sudah, Bu. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas berkat-Mu Bapa, di mana kami sudah belajar, dan semoga apa yang saya sampaikan kepada murid-murid saya, semoga mereka bisa melakukan, menjalankan dengan baik. Kami mau pulang, kiranya Engkau melindungi kami, berkat masing-masing dengan penuh sukacita. Dan nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati-hati di jalan. Shalom.